Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa man tabi'ahda, amma ba'du. Kepada yang terhormat Direktur Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Quality Improvement for Teachers and Education Personnel in Language, atau biasa kita sebut dengan SIMEO Kitab in Language, Kepala SMK Semen Padang, Sumatera Barat, dan kawan-kawan anggota Klub Literasi Sekolah Peminatan Jurnalistik yang berbahagia, membara semangatnya dan siap berkarya insyaallah. Oke, jumpa lagi dengan Kak Rizky. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Nah, masih suasana Ramadan nih teman-teman. Semoga lancar puasanya dan dimudahkan untuk beribadah sebaik-baiknya. Amin amin ya robbal alamin. Kita akan bahas tentang praktik baik menulis berita. Gimana tuh Kak caranya? Bingung Kak mulai dari mana? Oke, tenang teman-teman. Kita bahas step by step atau tahapan demi tahapan ya. Kita mulai dari perkataan seorang tokoh, Ernest Miller Hemingway. Beliau seorang penulis, seorang novelis, penulis cerita pendek, dan jurnalis Amerika. Beliau mengatakan bahwa tidak ada tips dalam menulis. Kau hanya tinggal duduk di depan mesin tip dan berdarah. Nah, jadi teman-teman, nggak hanya cinta doang nih yang butuh pengorbanan, tapi menulis juga. Ini maksudnya cinta ke siapa aja ya? Cinta ke orang tua, guru, dan lain-lain. Oke, kemarin kita kan udah bahas ya soal sistem reportase. Masih ingat kan teman-teman ada apa aja? Yang pertama ada follow up system. Nah, ini intinya kita nyari isu atau masalahnya di media, baik cetak maupun online. Terus kita bisa kembangin cerita sendiri, kembangin berita itu mau diarahkan kemana. Bisa jadi kita cari angle lain, bisa juga kita lengkapi beritanya, dan lain-lain. Yang kedua ada beat system. Intinya kita ngepost di tempat tertentu atau mendatangi tempat itu secara teratur. Kita cek ada perkembangan nggak nih di tempat ini. Kalau ada bisa jadi berita gitu ya. Oke, contoh konkretnya gimana Kak? Nah, gini teman-teman. Teman-teman bisa cari isu di lingkungan sekitar. Misalnya, mau ada acara peringatan Nuzulul Quran nih Kak di daerahku. Teman-teman bisa siap-siap mau liputan biar bisa jadi berita. Atau kalau aku kayaknya nggak boleh Kak, nggak boleh keluar. Soalnya masih rawan banyak yang kena COVID di daerahku. Nah, kalau gitu teman-teman bisa cari webinar atau seminar terbaru di YouTube, atau bisa juga teman-teman ikut seminar dengan aplikasi Zoom atau aplikasi lainnya tentang hal-hal yang teman-teman suka, sambil sekalian dicatat penyelenggaranya siapa, materinya apa, dan lain-lain, supaya teman-teman bisa belajar sekalian bisa menulis berita itu. Nah, bisa juga gini nih teman-teman, kalau di daerahnya ada taman misalnya, Kak di daerahku ada taman, tapi sekarang udah nggak terurus. Nah, ini juga bisa jadi berita. Teman-teman tinggal observasi keadaan tamannya itu gimana sekarang, dan cari tahu, kok sekarang tamannya udah nggak terurus, itu kenapa ya? Faktornya apa? Dan lain-lain. Yang kedua, kalau kita mau ngepost atau mangkal di lembaga tertentu, contohnya kayak teman-teman nih yang sedang mengikuti KLS. Teman-teman bisa buat berita. Contoh judulnya kayak gini, SMK Semen Padang bangga ikut KLS. Nah, ini ngambil fokusnya misal tentang siswanya. Gimana sih antusiasme para siswa? Dan lain-lain. Nah, itu bisa digali lagi supaya bisa jadi berita. Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, step 1 ya, tentukan targetnya dulu. Mau ke lapangan atau pakai media YouTube atau Zoom nih bisanya. Sesuaikan dengan minat, jarak, kondisi, dan waktunya teman-teman. Kira-kira yang mana yang paling memungkinkan?
Step kedua, teman-teman mulai ngumpulin bahan-bahan informasi untuk berita. Kemarin udah kita bahas tentang teknik reportase. Caranya bisa wawancara, observasi atau pengamatan, dan riset data. Step ketiga, tentukan angle beritanya atau fokus beritanya. Misal nih, kalau teman-teman kalau Kak Rizky boleh nganalogikan ya, misal iklan shampoo untuk kesehatan rambut. Maaf ya, ini Kak Rizky sebut merek supaya teman-teman bisa lebih paham. Contohnya Clear. Clear itu dia lebih tertarik membidik kesehatan kulit rambut biar nggak ketombean. Beda halnya dengan Sunsilk. Dia lebih membidik ke sisi kemilaunya. Nah, kalau Rejoice beda lagi. Dia memilih kekuatan rambut supaya nggak mudah patah. Jadi semua iklan shampoo yang Kak Rizky sebutkan tadi bicara soal kesehatan rambut, tapi semua punya angle atau fokusnya masing-masing. Step keempat, tentukan lead atau teras beritanya. Patokannya adalah 5W1H, tapi secara ringkas ya. Step kelima, buat kerangka supaya tidak macet di tengah jalan. Lalu, menulis, dan menulis. Jabarkan semuanya. Step keenam, edit beritanya. Barangkali ada yang terlewat nih. Terus penulisan huruf kapitalnya belum benar, dan lain sebagainya. Jadi peta jalan atau route map-nya seperti ini, teman-teman bisa lihat di slide-nya ya. Dan jangan lupa gaya piramida terbalik dalam penulisan berita. Bisa pakai cara yang di slide ini. Kemarin kan kita udah jelaskan ya. Atau bisa juga pakai yang di slide yang ini. Intinya, makin ke bawah itu makin kurang penting beritanya. Oke, sekian dulu dari Kak Rizky. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh disampaikan di grup atau japri. Selamat mengerjakan tugasnya, yaitu praktik baik menulis berita. Terima kasih ya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.